semuanya, perkenalkan saya Putu Masayu Enci Puspayanti dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan teknik suturing dan flap. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke demonstrasi, saya akan menyebutkan macam-macam insisi, flap, dan suturing. Terdapat macam-macam insisi dan flap, yaitu insisi linear, insisi elip, insisi sirkuler, insisi envelope, insisi triangular, trapezoid, U-shape, dan semilunar. Sedangkan macam-macam sutur ada simple erupted, simple continuous, continuous interlocking, matrice horizontal, matrice vertikal, dan figure 8. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah APD berupa masker dan handscoon, pinset chirurgis, needle holder, gunting benang, mucosa pad, scalpel blade, benang, dan ear beacon. Pemasangan scalpel blades pada scalpel dilakukan secara perlahan dengan mengeluarkan blade dan menjepitnya menggunakan needle holder agar tetap steril dan tangan tidak tergores. Lalu pasangkan ke scalpel perlahan hingga terdengar suara klik. Scalpel dipegang seperti memegang pena dengan penekanan pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Needle holder dipegang oleh ibu jari dan jari manis. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan sebagai stabilisator. Gunting benang dipegang dengan cara yang sama dengan memegang needle holder. Dan yang terakhir, pinset chirurgis dipegang seperti memegang pena, dengan 3 jari yang sama seperti memegang scalpel. Video demonstrasi akan dimulai dari melakukan insisi. Yang harus diperhatikan adalah memastikan insisi jaringan dilakukan dalam 1 kali tarikan untuk meminimalkan distorsi. Kita akan melakukan 5 insisi dan 2 desain flap, yaitu flap triangular dan trapezoid, dan 2 simulasi soket. Pertama, kita akan menjahit dengan teknik simple interrupted dengan cara menusukkan jarum dengan jarak antara 0,5 sampai 1 cm di tepi luka dan sekaligus mengambil jaringan sekutannya dan ditusukkan jarum secara tegak lurus pada garis luka. Lalu lakukan simpul tunggal. Yang selanjutnya adalah teknik simple continuous. Simpul awal dari teknik ini sama dengan teknik simple interrupted. Namun, jahitan selanjutnya dilakukan secara kontinu dan tidak terputus hingga sepanjang luka.
Setelah mencapai panjang luka, buat simpul dengan memanfaatkan loop dari jahitan sebelumnya. Berikutnya adalah teknik continuous interlocking. Sama seperti simple continuous, teknik ini juga dilakukan secara kontinu dan tidak terputus. Namun bedanya, teknik ini akan memanfaatkan loop pada jahitan sebelumnya. Setelah mencapai panjang luka, buat simpul dengan memanfaatkan loop. Lanjut ke teknik matres horizontal. Pada teknik ini juga melakukan simpul awal yang sama dengan simple interrupted. Namun dilanjutkan dengan menginsersikan jarum 0,5 di bawah dari jahitan sebelumnya dan berlawanan dari insersi jarum yang pertama. Setelah lanjut dimasukkan sejajar dengan lokasi insersi jarum yang pertama, lakukan penyimpulan. Selanjutnya dilanjutkan ke teknik matres vertikal. Pada teknik ini diawali dengan melakukan jahitan yang besar dan dalam terlebih dahulu. Dan diikuti dengan jahitan yang kecil dan dangkal dengan sisi insersi yang berlawanan dengan insersi yang sebelumnya. Setelah itu, lakukan penyimpulan. Penjahitan pada flap triangular dilakukan dengan teknik simple interrupted yang dimulai dari sudut flap. Pastikan insersi jarum dimulai dari mukosa bergerak ke mukosa tidak bergerak. Lalu lakukan penjahitan segaris luka. Hal yang sama berlaku pada penjahitan flap trapezoid. Lakukan penjahitan pada kedua sudut flap dengan teknik simple erupted. Lalu lakukan penjahitan sepanjang garis luka.
Yang terakhir adalah teknik penjahitan figure eight. Teknik ini dimulai dari sisi mesial soket, lalu benang ditarik melintasi soket. Setelah itu, lakukan insersi kedua sejajar di bawah tempat insersi pertama. Lalu benang dikembalikan ke tempat insersi pertama dan simpul. Sekian video demonstrasi yang dapat saya tampilkan dan semoga bermanfaat.